Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Septian Widodo. Saya di sini akan membahas tentang pusat peradaban dan tokoh-tokoh dunia Islam modern kontemporer. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam atau pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, langsung saja pada pembahasan materi. Pada abad ke-18, negara-negara barat yang sudah mapan mulai memasuki negara-negara Islam serta membangun domisilinya di berbagai jalur sehingga dapat menguasai beberapa aspek kehidupan masyarakat. Dalam sejarah perjalanan Islam dibagi beberapa periode, yaitu periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi, periode modern dan kontemporer 1800 Masehi sampai sekarang. Pada periode klasik, Islam mengalami kemajuan karena pada masa itu terjadi ekspansi dan integrasi dan masa keemasan Islam. Pusat-pusat dan aspek-aspek peradaban Islam modern dan kontemporer. Banyak aspek pendukung bagi perkembangan peradaban Islam modern dan kontemporer di kawasan Timur Tengah dan kawasan Timur. Di antaranya adalah aspek budaya, sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Adapun negara-negara yang mengalami perkembangan peradaban Islam modern dan kontemporer yaitu yang pertama, Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua Al-Mansur pada tahun 754 sampai 755 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, setelah mencari daerah yang strategis untuk dijadikan sebagai ibu kota pilihan, jatuh pada daerah yang dinamakan Baghdad yang terletak tidak jauh dari Pulau Tigris. Dalam membangun kota Baghdad, Khalifah memperkerjakan banyak ahli bangunan yang terdiri dari arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, dan lain-lain. Yang kedua, Kairo atau Mesir. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sa'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh Panglima Perang Dinasti Fatimiyah Jauhar al-Shigili atas perintah Khalifah Fatimiyah Al-Mu'izz Bidainillah tahun 953 sampai 975 Masehi sebagai ibu kota kerajaan dinasti tersebut. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Sisilia, dan Syria. Berdirinya kota Kairo sebagai ibu kota kerajaan dinasti ini membuat Baghdad mendapat saingan. Setelah pembangunan kota Kairo selesai lengkap dengan istananya, Al-Singili mendirikan Masjid Al-Azhar pada 17 Ramadan 359 Hijriah. Yang ketiga, Turki. Negara Turki. Pada tahun 2000 muncul cendekiawan muslim yang bernama Harun Yahya yang mampu melakukan perlawanan terhadap sekularisme melalui beberapa pemikiran dan dalam bidang yang lain. Dalam aspek agama, masyarakat Turki mampu berkembang dan mengembangkan ajaran Islam karena memiliki dua mazhab dalam memahami ajaran Islam, yaitu mazhab Sunni dan Syiah. Tokoh dunia Islam era kontemporer. Yang pertama, Nur Mishwari. Nur Mishwari dilahirkan di Jolo, Sulu pada 3 Maret 1942. Nur adalah anak keempat dari 10 bersaudara. Orang tuanya, Tausung Sama, datang dari Kabinggaan, Pulau Tapul, dan bekerja sebagai nelayan. Keluarga Nur mengalami kesulitan keuangan dan tidak bisa mengirim Nur ke perguruan tinggi, hingga akhirnya Nur memperoleh beasiswa dari Komisi pada Integrasi Nasional. Nur pergi ke University
of Manila, Filipina pada tahun 1958 dan mengambil gelar sarjana dalam ilmu politik. Elijah yang kedua, Elijah Muhammad, Amerika Serikat. Elijah Muhammad adalah pimpinan kelompok The National of Islam pada masa perkembangan mereka yang besar di Amerika pertengahan abad ke-20. Elijah Muhammad meninggal pada 25 Februari 1975. Semenjak kematiannya, kepemimpinan gerakannya dilanjutkan oleh anaknya, Wallace atau Warid dan Muhammad. Elijah Junior menamakan gerakannya The World Community of Islam in the West, kemudian berubah menjadi The American Muslim Mission. Yang ketiga, Dr. Shouki Futaki dari Jepang. Setelah keislamannya, ia bertekad menyebarkan Islam ke seluruh Jepang dan berdakwah untuk Islam. Ia mendirikan ikatan persaudaraan Islam. Hampir setiap Jumat ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meskipun ia baru masuk Islam pada usia yang sudah tidak muda, yakni 67 tahun, namun semangatnya untuk mengembangkan agama Islam tidak surut sedikit pun. Sebelumnya ia adalah penganut agama Buddha. Ia berprofesi sebagai seorang dokter dan bekerja sebagai direktur rumah sakit yang terletak di tengah kota Tokyo. Tokoh-tokoh Islam Indonesia kontemporer. Yang pertama, Kiai Abdurrahman Wahid. Yang kedua, Profesor Dr. Nurholis Majid. Dan yang ketiga, Ibrah yang dapat diambil. Yang pertama adalah menjaga nilai-nilai akidah dan tauhid. Yang kedua, mendorong semangat dalam meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Yang keempat, dapat memberikan gambaran bahwa Islam merupakan agama berkembang ke pelosok dunia, tidak melalui kekerasan atau peperangan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.